Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama adalah percobaan 1, yaitu sintesis metil salisilat dari asam salisilat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. Iya, di sini alat utama yang kami gunakan pada percobaan ini yaitu ada reflux yang dapat dilihat pada slide dan alat pemisah yang menggunakan corong pisah. Ya, di sini alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum ini yaitu alat yang pertama neraca analitik, labo alas bulat, pipet ukur, dan Erlenmeyer 250 ml dan alat lainnya bisa dilihat pada slide dan yang kami sudah tampilkan. Bahan yang kami gunakan yaitu asam salisilat, metanol, NaOH, CO3 2 ml, Aquades, H2SO4, dan bahan lainnya yang bisa dilihat pada slide kami. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan ester dan air. Biasanya menggunakan katalis asam seperti asam sulfat. Prosesnya melibatkan pencampuran asam karboksilat dan alkohol, lalu dipanaskan bersama katalis agar reaksi berjalan lebih cepat dan stabil, dan hasil akhirnya sering digunakan untuk membuat aroma ataupun rasa buatan. Berikutnya terdapat struktur kimia dari asam salisilat dan metil salisilat. Struktur dari kedua senyawa tersebut dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perlakuan. Pembahasan perlakuan yang pertama yaitu tentang sintesis metil salisilat dari asam salisilat. Pada percobaan ini ditimbang 14 gram asam salisilat ke dalam labo alas bulat dan ditambahkan 40 ml metanol. Tujuan ditambahkan metanol yaitu metanol digunakan sebagai pelarut agar asam salisilat dapat larut dengan sempurna. Ketika asam salisilat larut, ditambahkan 4 ml H2SO4 pekat secara perlahan. Tujuan dari ditambahkan H2SO4 yaitu sebagai katalis untuk mempercepat reaksi esterifikasi antara asam salisilat dan metanol. Kemudian dihubungkan labo alas bulat dengan alat reflux dengan suhu 60-70 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Tujuan dari pemanasan dengan alat reflux agar mempercepat reaksi esterifikasi, menghasilkan metil salisilat, dan kemudian dituangkan larutan ke dalam corong pisah dan ditambahkan 10 ml. 10 ml diklorometana. Digojok hingga terbentuk 2 lapisan. Tujuannya untuk memisahkan metil salisilat atau larutan dalam diklorometana dari sisa reaktan atau larut dalam air atau metanol. Hasilnya, larutan tidak berwarna dan terdapat 2 lapisan yang terbentuk. Kemudian dimasukkan Aquades dingin secara perlahan-lahan, lalu digojok. Tujuan dari perlakuan ini adalah untuk menghilangkan sisa asam dan pengotor lain dari lapisan diklorometana. Hasilnya, larutan tidak berwarna dan terdapat endapan putih atau sisa asam salisilat. Kemudian dilakukan penyaringan atau filtrasi. Tujuannya untuk memisahkan endapan putih dari larutan diklorometana yang mengandung metil salisilat. Setelah itu, filtrat yang didapat kemudian dipanaskan dengan suhu hot plate yaitu 50 derajat Celcius sampai diklorometana menguap. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk menguapkan pelarut agar metil salisilat terkonsentrasi. Kemudian filtrat ditambahkan 50 ml larutan N2HCO3 sampai tidak ada gelembung. Tujuan ditambahkan N2HCO3 untuk menetralisir sisa asam atau H2SO4 agar produk tidak asam. Kemudian digojok dan diamati hingga terbentuk 2 lapisan.
Tujuannya adalah untuk memisahkan metil salisilat atau di lapisan diklorometana dari sisa air. Setelah itu ditambahkan larutan Na2SO4 secukupnya dan diamati hingga terbentuk kristal. Tujuan ditambahkan Na2SO4 adalah untuk mengkristalkan metil salisilat agar mudah dipisahkan dan dimurnikan. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme reaksi. Yang pertama itu mekanisme reaksi dari asam salisilat dengan metanol, di mana asam salisilat ditambah dengan metanol menggunakan reaksi asam sulfat menghasilkan metil salisilat ditambah dengan H2O atau air. Kemudian mekanisme reaksi sintesis metil salisilat bisa dilihat pada gambar bahwa asam salisilat di sini ditambahkan dengan metanol, ikatan rangkap daripada asam salisilat putus dan elektronnya mengalir ke oksigen. Kemudian elektron dari oksigen mengalir ke reaksi hidrogen dari reaksi asam sulfat. Kemudian menghasilkan asam salisilat yang ikatan rangkapnya sudah putus, kemudian menghasilkan karbokation. Selanjutnya ditambah dengan metanol, pasangan elektron daripada metanol mengalir ke karbokation. Selanjutnya bereaksi dari asam sulfat, pasangan elektronnya mengalir ke hidrogen dan ikatan tunggal daripada hidrogen putus masuk ke oksigen. Selanjutnya menghasilkan senyawa yang ada pada slide ini. Kemudian dari senyawa ini pasangan elektronnya mengalir ke hidrogen yang ada pada reaksi asam sulfat dan ikatan tunggalnya putus mengalir ke oksigen. Selanjutnya menghasilkan senyawa seperti ini. Kemudian dari senyawa ini ikatan tunggal mengalir ke putus dan mengalir ke oksigen. Kemudian menghasilkan senyawa yang ada pada seperti slide ini. Lalu bereaksi asam sulfat ini oksigen pasangan elektronnya dari oksigen mengalir ke hidrogen dan ikatan tunggal dari hidrogen putus masuk ke oksigen. Selanjutnya menghasilkan metil salisilat, senyawa metil salisilat yang ditambah dengan air dan asam sulfat. Selanjutnya masuk pada kesimpulan pada percobaan 1 ini. Dari percobaan 1 yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil percobaan ini, cara mensintesis metil salisilat dari asam salisilat dinamakan reaksi eksterifikasi, yaitu mereaksikan asam salisilat dengan metanol. Reaksi ini butuh katalis asam kuat seperti asam sulfat untuk mempercepatnya, karena reaksinya sendiri berjalan lambat. Kemudian ini adalah referensi yang kami ambil untuk membuat laporan praktikum. Sekian dan terima kasih.